Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Al-Qur'an dan juga mudah-mudahan menjadi ahlul Qur'an. Baik, kita akan lanjutkan pembahasan pelajaran tentang tafsir Al-Qur'an. Kita memasuki ayat yang ketujuh ya, atau ayat terakhir dari surat Al-Fatihah. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita membaca Al-Qur'an, paham betul kata demi kata, kalimat demi kata dalam Al-Qur'an, insya Allah akan semakin khusyuk ya, terutama ketika kita sholat. Baik, setelah sebelumnya ayat yang ke-6 kita bahas tentang ihdinas syiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Nah, ini bisa dikatakan sebagai penjelasan ya, bisa dikatakan sebagai tafsir, penjelasan daripada syiratal mustaqim tadi ya, dalam surat ayat ke-6 dalam surah Al-Fatihah tadi. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Nah, apa jalan yang lurus itu? Inilah maksudnya, yaitu jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Berarti ini ada keterangan satu. Yang kedua, ghairil maghdubi 'alaihim. Ketiga, ya kedua, keterangan tentang tadi jalan yang lurus itu seperti apa. Pertama ini siratal ladzina an'amta 'alaihim, yang kedua ghairil maghdubi 'alaihim. Dan yang ketiga, jalan yang lurus itu adalah waladdallin. Yang ketiga adalah jalan, yaitu jalan yang bukan orang-orang yang zalim ya, atau orang yang tersesat. Baik. Nah, di awal saya akan jelaskan tentang berapa kata, berapa kalimat dalam ayat ini ya, supaya itu titik tolak kita menerjemahkan. Bahkan nanti kita bisa paham tafsirnya, apa maksudnya ya, apa yang ada dalam kandungan Al-Quran ini, ayat ini. Siratal ladzi, yang pertama adalah siratal, kalimat sirat, jalan. Alladzina, orang-orang. Alladzina, orang-orang. Nah, alladzina ini sebenarnya ini namanya isim mausul ya, bukan langsung seperti orang, seperti misalnya Ahmad, kemudian Usman ya, atau Zaid ya. Tetapi alladzina ini adalah sebagai sebuah kata, kalimat yang dikhususkan bagi orang-orang ya, orang-orang atau manusia banyak. Kedua, ini kalimat alladzina. Yang ketiga ada an'amta. Ini ada dua ya, ada subjek, ada predikat ya. Subjeknya apa? Di sini ada kalimat tak. Jadi engkau ya, engkau artinya kan kita sedang berdoa kepada Allah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Yang pertama, syiratal ladzina an'amta, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat ya. Dari kata nikmat, ni'am ya, ni'am nikmat, nikmatun nikmat, yang telah engkau berikan nikmat alaihim, kepada mereka. Ini ada, berarti sini ada dua kalimat, 3, 4, sini ada 2, 5 ala him 6. Jadi ada dua nih, alaihi ya, kalau kita uraikan alaihim sini ya, di sini ya, ini ada ala dan him, bisa numpang jadi alaihi. Ala artinya kepada ya. Him, mereka. Him itu kepada mereka. Setiap ada hum ya, ini kata ganti, berarti ini harus ada yang digantikannya. Apa yang digantikannya? Ada alladzina, orang-orang. Makanya kita artikan satu kata demi satu. Siratal ladzina, jalan orang-orang yang an'amta, engkau telah berikan nikmat alaihim, kepada mereka, kepada alladzina. Karena ini adalah kata ganti ya, kata ganti kayak dia, mereka, kamu, saya, itu kan kata ganti. Nah, ini him kata ganti, berarti yang digantikannya adalah alladzina, yaitu orang-orang. Berarti udah 6 kata tuh, 6 kalimat. Ghairil maghdubi 'alaihim ya. Keterangan tentang siratal mustaqim tadi, yang kedua adalah ghairil maghdubi 'alaihim, jalan-jalan
orang-orang yang ghairil maghdubi, yang tidak maghdub, dibenci, ya. Tidak dibenci, ya. Artinya tidak benci oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tadi siratal mustaqim itu adalah jalan orang-orang yang telah diberikan nikmat, ya. Yang kedua, jalan-jalan orang-orang yang tidak dibenci, ya. Alaihim, kepada mereka, sama humnya itu kepada mereka. Jadi tidak dibenci, artinya disukai, ya, diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, keterangan tentang siratal mustaqim, jalannya orang-orang yang lurus, ya. Yang ketiga adalah waladdallin, dan juga la. Di sini saya uraikan dulu. Nanti ada 7, kalimat ke-7, ini kalimat ke-8, kalimat ke-9 ala, yang 10 kalimat hum. Kemudian 11, ya, wa, la, dan 12, dolin 13. Berarti sini ada 13 kalimat, ya. Saya jelaskan dari awal tadi bahwa apa siratal mustaqim yang kita minta dalam doa ihdinas siratal mustaqim, tujukanlah kami kepada jalan yang lurus, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau berikan nikmat alim kepada mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, ghairil maghdubi alaihim, jalan-jalan orang-orang yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan yang ketiga, waladdallin, dan wow, ini dan la, bukanlah. Nah, itu sini la nafi, ya, tidak, bukan apa, bukan jalan allallin, yang tersesat. Berarti kalau kita simpulkan sini, siratal mustaqim itu apa? Yaitu orang yang telah diberikan nikmat. Siapa orang yang telah berikan nikmat? Ya, yaitu seperti para anbiya, para nabi, para kekasih Allah, para ulama yang soleh, orang-orang tua kita yang soleh. Intinya nikmat yang telah dari Allah berikan kan husnul khotimah, ya, kebaikan di akhir hayat, sehingga mudah-mudahan suatu saat nanti di akhirat akan mendapatkan posisi yang terbaik, kedudukan yang terbaik, itu surga. Itu siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, ghairil maghdubi alaihim, dan juga jalan-jalan yang jalan-jalan bagi orang-orang yang tidak dibenci Allah, ya. Seperti apa yang dibenci Allah tadi? Tokoh-tokoh musuh Allah. Ketika zaman para nabi ada Fir'aun, gitu, ya. Kemudian ada musuh-musuh para nabi. Ketika zaman Rasulullah ada Abu Jahal, Abu Lahab, ya. Itu musuh-musuh Allah dan pasti dibenci. Dan kita minta pada Allah bukan jalan-jalan seperti mereka, ya. Karena kita inginnya diberikan jalan-jalan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian, ini sebuah tafsir keterangan, ya, dari ihdinas siratal mustaqim tadi. Nah, sahabat sekalian, subhanallah, dengan begini kita sudah menggali, ya, tentang ayat yang terakhir dalam surat Al-Fatihah, ayat ke-7. Tentu pembahasannya pasti jauh dari sempurna. Kita sempurnakan nanti dengan ilmu-ilmu dari penceramah atau pemateri lainnya. Insya Allah akan semakin kaya materi kita dan pemahaman kita tentang Al-Quran. Jadi sekali lagi, siratal ladzina an'amta alaihim, sirata, jalan orang-orang yang an'amta, telah engkau berikan nikmat alaihim, kepada mereka, kepada ladzina, ghairil maghdubi, dan jalan-jalan orang-orang yang tidak dibenci alaihim, kepada mereka, waladdallin, dan juga bukanlah jalan-jalan orang-orang yang dhalin, artinya sesat, ya. Itulah minta kepada Allah, ya, sehingga betul bahwa surat Al-Fatihah ini menjadi sebuah intisari daripada Al-Quran, sebab di situ Allah memberikan gambaran tentang sifat-sifat utama Allah Subhanahu wa taala, diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, kemudian banyak pujian kepada Allah, ya, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian diulang lagi ar-Rahman ar-Rahim, Maliki yaumiddin, juga Allah memiliki sifat sebagai raja seluruh alam. Kemudian kita doa kepada Allah, diawali dengan iyyaka na'budu, meyakini bahwa kita ini hamba Allah, kita punya kewajiban ibadah kepada Allah, dan kemudian kita minta pertolongan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baru kita doa ihdinas siratal mustaqim, minta, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Masya Allah. Sehingga indah, ya, bacaan-bacaan Al-Quran, bacaan-bacaan dalam sholat kita,
Sehingga betul sholat kalau dilakukan dengan baik, tartil bacaannya difahami, itu akan menjadi perubah ya akhlak kita sehari-hari kita. Terima kasih, mudah bermanfaat. Jumpa lagi terus pembahasan ayat demi ayat dalam Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.